malam Imelda, halo. Ya, selamat malam. Selamat malam dengan Mbak Vita sih, Mas. Oke, Mbak Vita. Mbak Vita, silakan bisa dimulai dari sekarang ceritanya. Ceritanya sih sekitar 3 mingguan yang lalu ya, Mas ya. Itu kejadiannya siang, sekitar jam 12 siang lah. Waktu itu kan di ruangan bos saya itu kan nggak ada orangnya, bos kan masih keluar kota waktu itu lah. Itu ada saya sama teman saya 2 orang, Mas. Terus di ruangan bos saya itu terdengar karena kayak piring jatuh piar gitu, Mas. Terus kan teman saya melihat kok tidak ada orangnya, kok ada suara kayak barang jatuh gitu kan. Aku dilihat memang nggak ada apa-apa, Mas, itu, Mas. Jadi ya tapi maksudnya nggak ada barang jatuh, nggak ada apa yang jatuh gitu ya. Mejanya rapi, tertata rapi gitu. Terus dari itu juga kalau ini teman saya juga barusan mungkin sekitar semingguan, yaitu kan maghrib kan jam 5:30, posisinya dia lemes waktu itu. Semua udah pada pulang, tinggal dia sendiri sama cleaning service-nya. Tapi cleaning service posisinya di luar kan, bersih kan. Teman saya itu lagi nulis gitu kan, Mas. Terus ada suara itu persis banget sama teman saya si A. Terus si A itu sudah pulang dari jam 4 sore kan. Dia tanya sama teman saya yang lembur itu, Mbak, ini di mana ya? Suaranya persis banget. Terus teman saya kan kaget kan, kok ada suara, padahal semua udah pulang, tinggal dia sendiri kan. Langsung dia lari keluar, tanya sama cleaning service, Mas, tadi apa ada si A datang ke sini gitu. Kata cleaning service, tidak ada, Mbak, ruang udah pulang semua gitu kan. Terus teman saya kan ketakutan, langsung beres-beres gitu, pulang ke rumah. Terus besoknya dia cerita sama teman-teman kantor kalau kemarin ada kejadian itu, Mas Madrid itu suaranya terdengar itu tuh suara kayak teman saya itu. Terus sama ini juga ada lagi, Mas, kan di ruangan yang depan kamar mandi kan tempat nyimpen barang-barang, yaitu di situ tuh sepi, nggak ada orang. Cuma teman saya kan lewat tuh dia kayak melihat ada orang di dalam situ, Mas. Terus kayak Pak Kleber itu loh, Mas. Pas dilihat di ruangannya itu sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada orang yang di situ juga, sepi sama sekali ruangan. Halo. Ya, lanjut lagi, Mbak. Kita masih dengerin, lanjut aja lagi. Terus waktu itu juga pernah siang-siang kan, di ruangan tengah itu yang untuk kerja itu kan ada orangnya semua ya. Tapi semuanya tuh pada diem gitu loh, Mas, nggak ada yang ngomong. Tapi teman saya tuh yang duduk di pojok sendiri tuh dengar kayak ada yang manggil suaranya, manggil persis sama suara teman saya yang, padahal teman saya yang manggil itu sebetulnya nggak manggil, diem gitu, Mas, dia, tapi suaranya persis banget. Sampai temanku nengok kan, apa kok manggil saya gitu kan, tapi teman saya, saya nggak manggil kamu, bener. Itu sering banget suara yang mirip gitu. Terus juga pernah itu bos saya kan waktu juga nggak ada di ruangan kan, dia keluar kota lah. Itu tuh ada suara persis banget, suara bos saya kan laki-laki itu kan, Mas, suaranya kayak manggil gitu, persis banget. Padahal bos saya posisi nggak ada di ruangannya kosong, dilihat ya nggak ada siapa-siapa. Ya, Mbak. Ya. Mbak Vita kerja di sana udah berapa lama? Kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun, ya. Yes. Dan pas awal-awal pertama kali datang di sana, sudah pernah diceritain nggak? Mungkin ada awal-awal masuk di tempat kerja Mbak, pernah mendengar cerita-cerita mungkin yang berkaitan dengan hal-hal yang mistis gitu di tempat kerja Mbak? Kalau saya sih di suara itu tadi, Mas. Tapi kalau kayak berupa wujud itu nggak pernah, cuma suara. Tapi teman-teman saya kan pada cerita gitu, memang ada yang pernah kayak dikasih penampakan gitu, Mas. Pernah ada katanya anak kecil juga, cuma itu bukan saya, teman saya gitu. Kalau saya sih cuma suara itu. Jadi suara yang hampir menyerupai teman-teman yang lain gitu. Itu adalah satu isu yang sudah jadi umum gitu ya. Jadi kayak manggil kita, padahal teman yang itu tidak manggil gitu, Mas. Kadang nggak ada di tempat, tapi kok
suaranya manggil kayak manggil saya, padahal teman itu gak manggil dulu. Biasanya lebih sering menyerupai suara siapa nih, Mbak? Teman, katakanlah namanya siapa? Seringnya sih suara cewek gitu. Suara cewek, menirukan suara cewek, ya, teman-temannya Mbak Vita ya. Temennya cewek memang itu yang suara. Sudah lama kerja di sana, teman yang. Temen lama sih, udah mau 5 tahunan dalam. Namanya siapa, Mak? Boleh saya tahu? Atau mau Gimana, dikasih inisial? Namanya siapa? Boleh dikasih tahu? Atau mau dikasih inisial? Oh, inisial namanya Sari ya Mas ya, yang teman saya yang didengerin suara itu ya. Udah lama banget di situ. Oke. Namanya Sari ya? Itu. Ini Mbak Sari ini udah lama kerja di sana? Udah lama banget. Udah lama banget ya? Nah, Mbak Sarinya sendiri Itu ya. pernah ngalamin kejadian aneh nggak? Ya itu kejadian anehnya itu kayak dia dipanggil sama bos saya, padahal bos saya posisinya nggak ada di dalam ruangan itu sepi gitu, masih ada orangnya. Berarti sewaktu memanggil itu Mbak Sari ini posisi membelakangi atau gimana? Itu kan ruangan ruangan bos saya kan depannya gitu loh Mas, jadi ruang tengah, terus depannya ada pintu, gitu itu ruangan bos saya. Di ruangan ada pintunya sendiri. Oke, Mbak Vita, kalau kantor ini yang Mbak maksud ini sebenarnya ini kantor buat distributornya atau kan? Iya, itu distributor gitu Mas. Distributor ya. Berarti di sana ada tempat gudang juga? Ada. Banyak Mas. Di belakang itu ada, terus di depan ada Mas, banyak. Ada ini nggak Mbak? Kalau saya tanya mungkin Mbak pernah lihat ada rak-rak besar gitu. Gimana Mas? Di sana ada rak-rak besar gitu nggak? Nggak jelas suaranya, gimana Mas? Ada rak-rak besar gitu nggak? Besar ada enggak ya? Masnya gimana Mas, ruangan? Bukan, rak. Kayak rak hampir menyerupai lemari tapi rak gitu ya. Oh besar ada, di pojokan. Di pojokan mana tuh Mbak? Kau boleh kasih tahu tempatnya di mana? Dekatnya pintu masuk kan, pintu masuk ke ruangan bos saya itu pojokan situ ada kayak almari besar gitu Mas, tapi itu buat nyimpen arsip gitu. Bukan, yang di gudang yang saya maksud ini. Yang di gudang Mbak. Oh yang di gudang, Masnya lemari ya atau? Rak, bentuknya rak, tahu ya Mbak ya? Jadi rak itu buat naruh kayak dus gitu. Bentar Mas, suaranya enggak gitu. Gimana Mas? Rak Mbak. Jadi tau nggak? Rak, Ya. rak yang enggak ada tutupannya itu ya? Betul, ya seperti itu. Ada di gudang. Di gudang rak itu. Kayak buat naruh dus gitu ya. Ada itu. Arsip-arsip yang nggak kepake gitu ada di rak gitu, taruh rak. Kalau yang berkembang di sana Mbak, kalau yang di gudang ada nggak cerita? Itu pernah ada sih teman saya, tapi kan saya kan sebelum di situ juga ada teman yang kerja di situ, cuma udah keluar ya Mas. Itu pernah juga waktu dia lembut juga sih maghrib, mungkin jam 6 atau setengah 6 itu di ruang belakang sendirian, orang yang data di komputer kan kayak telinganya ada yang niup gitu Mas, dia terus ketakutan dia pulang kan sendirian di belakang. Ya sebetulnya ada teman, cuma temannya kan di depan Mas, di depan lagi beres-beres kan, dia di belakang sendiri masukin data gitu kan, terus kayak telinganya tuh ada yang niup gitu Mas, terus dia takut kan, terus pulang besok kan cerita sama orang-orang kantor gitu, terus diginiin kok berani banget sih sampai malam di belakang sendiri, padahal biasanya banyak yang nggak berani, terus nggak berani lagi dia sampai malam-malam lembur gitu.
Tadi Mak sempat bilang ada penampakan ya? Gimana? Tadi Mak sempat bilang ada penampakan juga. Kayak kelebatan gitu loh Mas, maksudnya kayak Pak Sriver ada yang lewat gitu. Seperti apa nih Mbak penampakannya? Di ruangan yang depannya kamar mandi itu kan sering gitu kayak ada orang, padahal di ruangan itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Yang lihat itu siapa? Itu teman saya juga yang pernah lihat itu, yang kayak terus kadang teman saya kalau di situ pas ngambil barang gitu ya kayak merinding gitu loh Mas, padahal itu siang kan ruangannya memang AC tertutup jadinya ya, jadi begitu dia masuk ditutup lagi, nanti kalau keluar ya ditutup lah. Pas di dalam itu kan sendiri ngambil barang gitu kayak apa suasananya tuh gimana gitu, katanya gak nyaman gitu loh kalau kayak merinding kayak ada orang. Mak, kalau tempat kerja Mbak ini 2 lantai atau 1 lantai saja? 1 lantai. 1 lantai ya? Itu kayak rumah biasa, cuma bangunan tua gitu loh Mas bentuknya itu. Bangunan tua? Iya, bangunan tua. Asal muasalnya dulu sebelum digunakan kantor Mbak, ini bangunan apa? Itu sih katanya yang warung ibunya yang depan itu kan ada warung itu. Katanya sih rumahnya orang gitu Mas, terus ditempatin kantor buat kantorku sekarang. Dulu ya rumah gitu ditempatin orang gitu. Terus ada penjelasan lagi? Nggak ada ya? Ada, itu aja Mas. Ya, Mas Bu mungkin mau menanggapin, silakan. Iya, non sewu buat Mbak sini. Mbak Vita. Mbak Vita aja. Ya Mas. Non sewu ini nggak tahu ini di gambaran saya ini ada satu rak file ya dari besi kayak sorokan gitu ya Mbak ya. Sorokan gitu, terus kemudian di sebelah kanannya ada kayak komputer, meja ada komputernya. Ada di pojokan. Iya, ada beberapa tumpuk buku di situ. Terus kemudian ada AC-nya ya Mbak ya. Iya. Di atasnya ada AC-nya ya. Ada. Di belakang komputer itu. Kan meja komputer atasnya persis Ya, itu atasnya ada persis, di tengahnya itu ada AC-nya. Oke. Iya Mas, Iya. itu ada. Kalau boleh saya tahu itu ruangan apa Mbak Nun Sewu? Atau istilahnya apakah itu dekat dengan persimpangan kamar mandi ke tempat bos atau gimana Mbak Nun Sewu? Itu kan ruangan depan sendiri nggih Mas Bro. Jadi gitu kan ya. itu modelnya dari halaman itu masuk, lah itu ada pintu kanan jalan masuk ke ruangan yang ada AC-nya itu. Terus lurus kiri ke ruangan bos saya. Gitu. Oke. Ya. Ini Nun Sewu, saya berusaha untuk Gimana Mas Bro? mengilustrasikan ya. Saya coba mau karena ini kalau diilustrasikan saya Nun Sewu, di ilustrasi saya meja komputer itu, terus atas ada AC-nya, terus kemudian sebelahnya atau di sebelah kirinya itu ada rak yang sorokan yang besi nggih Nun Sewu nggih. Ada 1 2 3 4 apa ya, kayak 4 selorokan gitu ya, besar itu ya. Oke. Iya. Dan ini tidak tahu kenapa saya menggambarkan adanya satu apa ya, bisa dikatakan satu fenomena di mana seperti kayak ibu dan anak tapi membelakangi. Kalau saya di gambaran saya seperti itu. Jadinya ibu beserta anak. Oh gitu. Ya. Tapi di situ itu tidak ganggu ya Mas Bro ya, yang di ruangannya depan itu. Apa yang ada AC-nya? Kalau menurut saya sih gini Mbak Vita Nun Sewu. Kalau dari itu ya yang saya gambarkan ini, terus kemudian lurus itu menuju ke belakang Mbak. Gitu. Ya, ada lurus pol itu mentok ke belakang. Ke belakang ya. Terus kemudian kalau saya bayangkan baru terpisah terus kemudian gudang gitu atau bagaimana Mbak Nun Sewu? Itu kan lurus. Pol itu kan ke belakang, terus nanti kalau belok kanan itu kayak dapur, ada wastafelnya itu loh Mas. Wastafel oke. Iya, wastafel letter L gitu nggih. Nggih, ngoten Ya, bentuknya. letter L. Terus kemudian tuh kayak kalau di bayangan saya kayak entah itu kayak dijebol terus kemudian dibikin bangunan lagi atau gimana. Jadinya kayak bukan bangunan asli nggih.
kayak lurus itu nanti kalau lurus kan tadi yang ke kiri. Nah itu yang ke kiri itu kayak ruangan terbuka, jadi padang gitu loh Mas, lihat luar di sana gedengnya kan. Biasanya terpisah, baru itu belakang gudang gitu. Sendiri sampingnya itu. Dulu di sebelah kanan pernah ada pohon apa, Mbak Vita Nunse? Gimana Mas Bu? Di belakang sebelah kanan setelah terbuka itu ada pohon apa Mbak Nunse? Itu pohon, saya tidak tahu, cuma nganui besar banget gitu. Besar sekali. Besar sekali, tapi tidak tahu nama pohonnya. Okay. Di sebelah kanan pada waktu kita ruang terbuka baru kemudian ke gudang itu ada pohon besar ya sebelah kanan ya. Pohon besar ya. Ya kalau saya sebut gini ya Mbak ya, Nunse adanya satu perlintasan ya, adanya satu perlintasan, jadinya bisa dikatakan tidak terus kemudian mengganggu atau menteror atau apa enggak ya, jadinya itu pada waktu saat itu melintas ya. Cuma yang ini ada satu pertanyaan Mbak, apakah ada barang-barang yang mungkin contoh gitu ya, kita sudah numpuk file gitu ya, contoh tumpukan kertas, terus kemudian tadi itu ada beberapa stop map atau tumpukan, tapi itu tadi di sini sekarang nggak ada, terus kemudian pindah ke tempat yang nggak mungkin ya, orang kalau lupa maksud ditaruh di sini. Pernah ada cerita ke situ nggak Mbak Nunse? Gimana Mas Bu? Contoh begini, contoh saya bawa file ini ya, contoh beberapa file gitu ya, saya tempatkan di stop map gitu ya, saya kasihkan di meja saya gitu dah. Mungkin saya keluar sebentar aja, tiba-tiba kok nggak ada mapnya, dicari muter-muter nggak ada, ternyata contoh ini di satu tempat yang nggak mungkin kalau file itu ditaruh di situ. Itu pernah ada kejadian gitu nggak Mbak? Kayaknya pernah sih teman saya, tapi udah lama gitu pernah kayak Mas. Gitu ya. Okay. Ya. Oke, ya jadi kalau saya boleh berkomentar begitu, jadinya adanya satu pelintasan, terutama untuk pelintasan jadi lorong ya. Kalau saya bayangkan lorong ya, ada satu melewati lorong dulu. Nun sewu, kadang kalau lewat situ tuh kadang orang ini ya beda ya, kalau agak ya mungkin pernah lembur ya Nun sewu, pernah lembur nggak Mbak Nun sewu? Sampai agak sore menuju ke maghrib itu mungkin teman-teman atau apa? Saya kalau teman-teman kadang jam 6, setengah 7 gitu. Itu kalau lewat lorong itu kayak ada sesuatu yang beda nggak kok? Biar suasananya kayak beda kan, saya juga pernah. Aku siang sih istirahat makan di belakang dekatnya Lestafel itu, makan di situ. Itu ya. Itu kayak apa sih Mbak Nun? Saya galan apa kayak apa itu namanya, tempat minum tuh Mas? Dispenser atau apa? Enggak, keran buat cuci itu loh Mas. Air. Enggak, bukan. Sebelumnya itu kayak kotaan itu apa, dispenser apa sih? Oh, dispenser. Sebelahnya meja kan ada meja buat makan, saya sebelah dispenser terus kanan kulkas. Oh gitu, oke. Di daerah situ terutama, ada lampu yang sering mati nggak Mbak? Gimana Mas tuh? Lampu yang sering mati, yang sering gonta-ganti lampu gitu loh. Lampu sih di gudang itu, tapi ya nggak sering sih. Waktu itu kan pernah mati diganti terus rusak lagi, tapi sekarang udah nggak yang gudang itu. Tapi yang Westafelnya memang lampunya nggak pakai terang sih, masih agak kurang terang kalau gitu. Saya. Okay. Meskipun itu kalau malam ya seperti tidak ada orangnya. Meskipun itu bisa dikatakan lampunya masih baru ya, tapi tidak terang gitu ya, atau gimana Mbak? Kurang terang gitu kalau menurut saya lampunya. Oke. Ya mungkin itu Mbak Nun Sewu, kalau boleh saya berkomentar. Jadi ada satu bentuk pelintasan, kalau di bahasa lorong terus kemudian belok ke kanan menuju ke pohon itu. Ke pohon seperti itu kanan ya. Jadi kalau saya bayangkan seperti ada satu pelintasan, jadinya tidak mengganggu karena bisa dikatakan ini ya satu bentuk satu bentuk kontak ya, satu bentuk, kalau saya bilang adanya satu kontak ya seperti itu. Jadi tidak mengganggu, dan itu sudah lama ada di situ Mbak Nun Sewu. Bukan berarti itu bukan dalam arti ini bisa dikatakan fenomena ini atau makhluk asal ini sudah lama ada di situ itu. Jadi ini tidak mengganggu untuk bisa dikatakan. Cuma saya berpesan jangan sampai kotor gitu aja. Intinya gitu kalau boleh saya bilang.
tempat di mana kita bekerja, terutama untuk yang non sewu wastafel, terus kemudian ruang, kalau saya sebut itu ruang makan, terus orang bikin minum di situ. Yang penting jangan sampai kotor. Intinya jaga kebersihan gitu, kalau saya boleh pesan seperti itu. Ya, gitu aja, Mbak. Oh iya, Mas. Ya, terima kasih Mbak Vita udah gabung dengan kita di Nightmare ya. Iya, Mas. Oke. Terima kasih Mas Iya. Joni, Mas. Ya. Oke, selamat malam.